Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deningsih dari Prodi MSDP. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS Islam Nusantara. Baiklah, langsung saja. Jawaban nomor 1, dalam konteks karakteristik Islam Nusantara dapat dilihat setidaknya dengan 8 ciri-ciri menonjol, yaitu yang kemudian dikenal tokoh-tokohnya sebagai Wali Songo, yaitu proses pengislaman dengan cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran inti Islam. Karenanya Islam dapat berkembang dengan cepat tanpa kekerasan. Keadaan dinilai oleh pengkaji Islam di antara Anwar Ibrahim sebagai sebuah proses pengislaman yang terbaik. Yang kedua, penganut setia paham Ahlus Sunnah dengan watak moderat. Ini ciri menonjol dalam diri Islam Nusantara. Sangat bertolak belakang dengan cara berpikir Islam Timur Tengah. Yang ketiga, para ulama memilih mazhab bukan sembarangan dan asal pilih. Selama ini yang dipilih atau dijadikan panutan adalah mereka yang mempunyai kapabilitas intelektual yang memadai dan teruji dalam sejarah, serta mereka yang mempunyai integritas sosok di idempedan, sehingga hasil ijtihadnya merupakan hasil dari pengetahuan yang lengkap dan hati yang jernih tanpa diintervensi kepentingan nafsu. Masyarakat Islam Nusantara dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dan menjadi pilihan favorit adalah mazhab Syafi'i. Yang keempat, mayoritas masyarakat Islam Nusantara adalah pengamalan ajaran tasawuf karena ini terekat berkembang dengan subur. Di antara lain Imam Ghazali, Syafi'i, Abdul Qadir, Jalaini, Imam Zahid, dan lain sebagainya yang sangat populer di kalangan Islam Nusantara. Dari sanalah kemudian Islam Nusantara menjadi yang sangat harmoni, toleran, dan menghargai pluralitas sebagai watak asli ajaran tasawuf. Kelima, dalam bermasyarakat murid dan toleran, masyarakat Islam Nusantara telah mengamalkan sikap toleran atau tasamuh. Ini sebagian dari landasan ajaran Islam yang memberi kebebasan beragama. Yang keenam, adaptasi budaya secara alami. Masyarakat Islam Nusantara berpandangan keartian lokal tidak dapat dihilangkan saja. Ia perlu dilestarikan sebagai jati diri. Sebuah bangsa selamat tidak bertentangan dengan syariat, dan ini dibenarkan dalam Al-Quran, bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku, qabail, dan berbangsa-bangsa syu'ban. Lita ta'aruf, untuk saling ta'aruf, saling pengertian tentang suku bangsa. Yang ketujuh, visi Islam rahmatan lil alamin mendominasi pemikiran keislaman Nusantara. Masyarakat Islam berusaha mengusung visi alamin sebagai misi utama dalam mengimplementasi ajaran dalam kehidupan. Kedelapan, memahami nas menggunakan pendekatan literal dalam hal yang bersifat qat'i seperti wajibnya sholat serta tata cara ibadah sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan literal dalam menggunakan nas lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat ibadah, madah, dan persoalan teologi, sedangkan dalam kaitan kemasyarakatan lebih menggunakan pendekatan kontekstual. Soal kedua, pengertian Islam Nusantara secara sosiologis, historis, dan filosofis. Jawabannya, sosiologis Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, destruktif, dan vernakularisasi. Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama ke Indonesia. Harapan Renaissance peradaban Islam global yang akan berakulturasi dengan tatanan dunia baru. Historis, Islam Nusantara adalah sebagai hasil ijma dan ijtihad para ulama Nusantara dalam melakukan istinbat terhadap al-muktasab min al-dilatiyah taisyihiyah. Islam Nusantara adalah idrakul hukmi bermazhab dalam teks-teks para ulama Nusantara untuk menyambungkan kita dengan tradisi leluhur kita. Untuk filosofis Islam Nusantara adalah Islam sinkretik yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal non-teologis, budaya, dan adat istiadat di tanah air.
Ketiga, ada 3 pilar Islam Nusantara. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, pada dasarnya rukun penting di dalam Islam Nusantara. Yang pertama, pemikiran. Yang kedua, gerakan. Dan yang ketiga, tindakan nyata. Pilar yang pertama, pemikiran meliputi cara berpikir yang moderat, tawasuh. Artinya, Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis tetapi juga tidak liberal. Tekstualis dimaksud adalah berpikir secara kaku pada nas al-jamud al-makulat, sebagai yang terjadi pada kaum Wahabi di dalam memahami teks-teks Al-Quran. Liberal dimaksud adalah cara berpikir yang bebas tanpa mengindahkan metodologi yang disepakati di kalangan ulama yang dijadikan pangan berpikir di kalangan NU. Pilar kedua adalah gerakan, artinya semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditunjukkan pada perbaikan-perbaikan Islam Nusantara untuk jamiah perkumpulan dan jemaah warga yang tak hanya didasarkan pada tradisi. Terjadi pada inovasi reformasi Islam Nusantara adalah reformasi menuju tahapan yang baik dan secara terus-menerus. Jadi, posisi Islam Nusantara bukan hanya mengambil hal yang baik saja, karena Islam mengambil itu pasif, tetapi juga melakukan inovasi, menciptakan yang terbaik dan terbaik. Prosesnya terus-menerus. Inovasi pun dan tak cukup, juga harus dibarengi dengan sikap aktif dan kritis. Pilar ketiga adalah amaliyah. Islam Nusantara dengan sebagai identitas Azwanaju, NU menekankan bahwa segala hal yang dilakukan maliyin harus lahir dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan usul fikih, disiplin yang menjadi dasar kita untuk menyambung amaliyah yang diperintah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Soal yang keempat, baru-baru ini pemerintah pusat menetapkan ibu kota negara yang baru bernama Nusantara, tidak lagi Jakarta. Jawabannya, menurut saya, Islam yang selama ini orang jalani ternyata menjadi unik dan menarik setelah merayakan fenomena keberagaman kelompok di luar yang menanamkan diri Muslim dan membawa bendera Islam. Namun membuat gelisah dunia yang kemudian bertanya-tanya tentang Islam ya rahmatan lil alamin, Islam yang rahmat, damai, dan teduh, pun mendapatkan jawaban dari perilaku keislaman kita yang ada di Nusantara ini. Maka kalau Islam kita, Islam yang dijalani di Nusantara ini ternyata dapat membantu peradaban, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Tapi harus realistis, perilaku keislaman itu terdiri saat ini sudah mulai terganggu oleh berbagai pengaruh dari luar. Sebagai bangsa Indonesia yang beragam Islam, sudah barang tertentu untuk ikut memperkokoh dan mempertahankan cara kita berislam selama ini, seperti yang diajarkan oleh guru-guru Islam yang memperoleh Islam dari guru-guru mereka, dari guru-guru sebelumnya, dengan sahabat yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kata-kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.